ratusan warga desa Jaan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menggeruduk kantor Bupati Nganjuk, meminta kepada pemerintah daerah untuk menutup pabrik pengolahan bulu karena telah mencemari udara sehingga menimbulkan bau busuk, hingga banyak masyarakat mengeluh akibat bau yang ditimbulkan pabrik tersebut. Sebenarnya warga telah melakukan mediasi hingga 7 kali, tetapi hingga saat ini pabrik tetap saja menimbulkan bau tak sedap, sehingga warga mengadukan hal tersebut kepada PLT Bupati maupun ke DPRD supaya permintaannya dapat didengar dan ditindaklanjuti. Beberapa orator yang menyampaikan orasi meminta supaya pabrik ditutup. Kaprianto, koordinator aksi, mengatakan pihaknya mengadu kepada Bupati dan Wakil Rakyat karena mediasi yang dilakukan pihak desa dan kecamatan dianggap belum ada hasil. Pihaknya meminta kepada pabrik supaya tidak menimbulkan bau karena banyak warga yang sakit akibat bau tidak sedap yang ditimbulkan pabrik. Aksi hari ini melanjuti kemarin dari musyawarah di Desa Jaan untuk segera ada kepastian dari Pemkab karena selama ini warga menunggu tanpa ada kepastian. Hasil pertemuan hari ini kami puas karena pihak Pemkab, DPRD juga sudah bisa menerima aspirasi kami. Semoga aja aspirasi kami, tuntutan kami dapat segera terrealisasi. Poin 1, masyarakat menghendaki apabila pabrik beroperasi tolong tidak menimbulkan bau. Walaupun nanti setelah uji lab menimbulkan bau, warga tetap menolak keberadaan pabrik. Untuk penutupan tergantung nanti apabila masih ada bau yang terdampak di permukiman kami. Berarti selama tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan, warga juga mendukung ya Mas? Kami mendukung investor yang masuk ke desa kami. Keluhan selama ini masyarakat pusing, mual, dan sampai kemarin ada warga yang terkena kronis penyakit mah sampai muntah darah. Mas, sebenarnya kalau dilihat dari pabrik sendiri, Mas, apakah ada perhatian terhadap masyarakat, Mas? Untuk selama ini tidak ada itikat baik karena selama ini juga selama mediasi 7 kali pihak pabrik diwakilkan terus, dan itu juga pihak pabrik seolah-olah tidak mau mediasi atau sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kalau tidak ada tindakan masyarakat bagaimana Mas ke depan? Untuk selanjutnya nanti mungkin kami bisa mengerahkan massa lebih banyak agar kami benar-benar tertanggapi dari pihak yang terkait atau dinas yang terkait. Mulai pagi sudah tercium Mas? Ya, masih tercium ya. Radiusnya sampai berapa kilo, Mas? Ini kemarin sampai ke Desa Bande, Kecamatan Lengkong. Kira-kira berapa kilo, Mas? Hampir radius 10 kilo lebih. 10 kilo. 10 ya. kilo masih tercium Mas? Ya, ini kan karena terbawa angin dari arah selatan. Selatan ya sampai ke sana. Untuk menampung aspirasi warga, 10 perwakilan warga ditemui Muslim Marsoyo, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Subani, Kadis Lingkungan Hidup, Sucito, Kabid Penegak Perundangan Satpol PP, dan Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Nganjuk. Subani, Kadis Lingkungan Hidup, mengatakan dari hasil pertemuan dengan perwakilan warga, pabrik harus melakukan uji laboratorium dengan didampingi Dinas Lingkungan Hidup, warga serta aparat yang terkait dengan batas waktu selama 7 hari. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka pabrik tidak diperbolehkan beroperasi. Hasil uji laboratorium akan menjadi bahan pertimbangan dinas untuk menentukan langkah selanjutnya. Bahwa ini tadi warga Jaan, Kecamatan Gondang mengadakan unjuk rasa sesuai dengan permintaan warga, memang ingin menghadap Pak Bupati. Ini sudah ditangani oleh tim semuanya. Tuntutannya warga memang terhadap bau PT CV Maharani yang berada di Jaan. Ini alhamdulillah sudah ada titik temu bahwa warga intinya sepakat untuk menutup sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti pihak perusahaan atau pengusaha akan mengelepkan dikasih waktu 7 hari. Yang ketiga, nanti hasil lab nanti akan disaksikan oleh semua pihak, baik dari pemerintahan desa,
kecamatan, LH maupun dari Forkopincam dari pihak pengusaha. Nanti akan kami hubungi dari pihak pengusaha yaitu Pak Yudi atau kuasanya Pak Narko. Terus dari masyarakat menuntut memang setelah nanti dilabkan bahan mentahnya segera dikeluarkan biar tidak berbau, karena memang dampaknya bau yang diminta warga tidak ada. Masyarakat alhamdulillah juga saya sangat terbuka, berusaha boleh tapi jangan sampai ada dampak lingkungan masalah bau. Kalau perusahaan ini memang sudah punya izin lengkap, karena mungkin perusahaan ini yang khusus yang ditangani ELA adalah masalah izin lingkungan. Di sana ada SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup, itu memang sudah punya melalui OSS. Tapi karena sudah masih ada dampak lingkungan terhadap bau, tetap kita selesaikan. Jangan sampai suatu pengusaha atau usaha itu tidak memperhatikan masalah dampak lingkungan. Artinya kalau tetap berdampak pada lingkungan, apakah akan ada pencabutan izin tersebut gitu Pak? Ini nanti bertahap, akan kita beri surat SP, surat peringatan. Terus kan ada aturan tertentu, kita tetap berpegang pada aturan yang ada. Karena apa? Semua usaha itu semuanya ada dilengkapi dengan izin yang lengkap. Jadi kita tetap bertahap, Pak. Sementara sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono akan memantau perkembangan yang dilakukan eksekutif. Ini tidak hanya Dewan ya, tapi pemerintahan, jadi eksekutif sama legislatif yang memang rencananya tadi ada 2 tempat, 1 dengan Pak Bupati, 2 dengan DPRD. Pak Bupati tadi mewakilkan dari asisten perekonomian, LH dan teman-teman lainnya, dan saya berinisiatif ke sini biar langsung ada 1 titik temu solusinya. Jadi tidak perlu ke DPRD, karena saya langsung ke sini. Bahwa yang disampaikan terkait dengan keluhan warga Jaan khususnya terkait dengan pabrik bulu itu tadi sudah disampaikan sudah 7 kali melakukan mediasi dan belum ada tindak lanjut. Maka pada pertemuan ini tadi disaksikan dari kepolisian, Polres, dari Forkopincam, dari pemerintahan, dari LH, dari asisten dan saya sendiri tadi menindaklanjuti komitmen kesepakatan yang sudah dibuat di tingkat kecamatan kemarin di lokasi, atau terkait dengan bau tadi sudah disepakati akan diadakan uji lab maksimal 7 hari harus sudah dilakukan setelah pertemuan ini. Yang kedua, dalam uji lab itu nanti juga harus melibatkan yang menjadi saksi dari masyarakat, perwakilan dari pemerintah baik eksekutif, legislatif, Forkopincam dan masyarakat. Itu harus dilibatkan dalam pembuatan uji lab, sehingga nanti diharapkan bisa fair, ketemu dengan hasil benar-benar sesuai yang diharapkan. Yang berikutnya nanti selama belum ada uji lab sementara ditutup, sementara pabrik ditutup, nanti setelah uji lab nanti bahan bakunya sana nanti dikeluarkan dulu, sehingga dampak polusi udara nanti benar-benar tidak terdampak sesuai dengan harapan masyarakat Jaan khususnya. Ini masih kita kaji langkah-langkah dari pemerintahan, dari Kabag Hukum tadi. Kalaupun nanti misalkan tidak ada tindak lanjut dari investor sesuai dengan permintaan masyarakat yang sangat mengganggu seperti itu, ya tidak menutup kemungkinan. Tapi ini masih dalam kajian-kajian regulasinya yang memungkinkan untuk itu. Sehingga pemerintah daerah juga harus hadir ketika masyarakat terkena dampak seperti itu. Nanti masih dalam proses kajian. Kalau dari Dewan sendiri Pak, seandainya ada penutupan permanen bagaimana sikapnya? Kita sendiri memang mengharapkan kepada eksekutif khususnya pemerintah ini Kabupaten Nganjuk lewat kendali Pak Bupati, ketika ada hal-hal semacam ini tentunya pelajaran yang luar biasa. Jadi dari kedua belah pihak, investor yang mau investasi di Kabupaten Nganjuk juga harus memenuhi kriteria-kriteria regulasi yang ada di Kabupaten Nganjuk khususnya, sehingga tidak terlalu mengganggu, merugikan masyarakat Nganjuk pada khususnya. Dan sekali lagi Nganjuk tetap terbuka kepada investasi yang mau ke Nganjuk dengan catatan memenuhi, mentaati regulasi yang ada di Kabupaten Nganjuk.
Ini yang harus sama-sama kita lakukan. Pak, Kalau saya memang tegaskan, mereka tidak mau mentaati regulasi, ya sebaiknya ini kan ya untuk ditindaklanjuti. Mereka harus komitmen untuk mentaati regulasi yang ada di Nganjuk. Sayangnya dalam pertemuan itu tidak dihadiri perwakilan dari pihak pabrik. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.